Oke, selamat siang Sobat JKN, balik lagi di BPJS On Air kantor cabang Tabak Tuan. Ya, jadi siang hari ini kita kembali lagi untuk berbincang-bincang, membahas terkait eh, pentingnya program JKN dan pastinya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, eh, sebelum pada hari ini kita akan membahas tentang program rehab, yaitu rencana pembayaran bertahap. Nah, saya tidak sendirian, kali ini saya ditemani oleh ahlinya program rehab nih dari kantor cabang Tapak Tuan. Boleh perkenalkan diri dulu, Mas? Oke, hai, selamat siang. Kenalkan, nama saya Adi Wiradi. Saya di sini bertugas sebagai PADT Telekoneksi. Nah, bagi uh, peserta yang di cakupan wilayah atau cabang Tapak mungkin beberapa kali nih dapat pesan WhatsApp atau kesehatan, mungkin itu adalah kiriman dari saya. Jadi kurang lebih tugasnya Mas Arni terkait dengan apa ya, menyampaikan tentang tunggakan-tunggakan ya, bener ya Bang ya? Ya, kepada Sobat JKN yang memiliki tunggakan iuran. Jadi diingatkan tuh sama Bang Ajuri untuk membayar ya. Nah, biasanya kegiatan Bang Zuri nih selain dari bisa kita bilang menagih ya Bang ya, menagih tunggakan iuran dari sobat-sobat JKN sekalian, kegiatannya apa aja tuh Bang sehari-hari? Baik, untuk kegiatan sehari-hari selain untuk menyampaikan terkait tunggakan iuran kesehatan, saya juga mengedukasi kepada peserta untuk melakukan namanya rehab. Nah, rehab ini salah satu skema cicilan BPJS Kesehatan untuk peserta BPJS yang sudah menunggak dan mungkin keberatan nih untuk pembayaran sekaligus dengan jumlah yang cukup besar mungkin. Nah, dengan adanya program rehab rencana pembayaran bertahap, seluruh peserta BKN bisa menggunakannya. Jadi kurang lebih Bang Juhri ini yang membantu peserta untuk mendaftarkan dalam program rehab, benar ya Bang ya? Ya, jadi tadi Abang udah membahas tentang program rehab nih Bang. Nah, program rehab ini tujuannya apa sih Bang gitu untuk sobat JKN sekalian gitu? Mungkin biar teman-teman tahu nih Bang, apa sih rehab, tujuannya tuh ngapain? Oke. Jadi tujuan program rehab itu untuk memudahkan peserta. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memudahkan peserta. Mungkin kan cukup berat untuk membayar sekaligus. Dengan adanya program rehab, kita bisa melakukan skema cicilan di BPJS Kesehatan agar pesertanya dapat aktif kembali dan dapat mendapatkan layanan kesehatan. Oke, nah tadi Abang bahas juga tentang cicilan. Jadi kita bisa mencicil tunggakan itu berapa kali Bang dalam waktu tertentu di program rehab ini? Oke, baik. Jadi kan banyak yang tanya juga nih, program rehab itu syaratnya apa dan mana ya gitu ya. Nah, program rehab itu bisa kita lakukan kalau kita sudah tertunggak 4 bulan atau lebih dari 3 bulan, 4 bulan ke atas, kita bisa melakukan program rehab. Nah, program rehab ini juga maksimal itu 12 bulan. 12 bulan. Jadi kita kan tunggakan BPJS Kesehatan ini itu 24 bulan ya, ya benar. Nah, 24 bulan. Jadi dia hanya bisa mencicil setengah dari jumlah bulan tunggakan. Jadi bisa kita tunggak 4 bulan, kita bisa mencicil 2 bulan. Oh, berarti untuk cicilan maksimal dapat dilakukan selama 12 bulan, benar ya Bang? Iya. Jadi ketika tunggakan iurannya misalnya sebanyak 2 juta gitu, jadi 2 juta tersebut dibagi 12 gitu ya Bang? Iya. Oke, dan ada pertanyaan lagi Bang, untuk program rehab ini apakah ada bunganya gitu? Kan kadang orang mikirnya kalau cicilan pasti ada bunganya nih, ada persenannya nih gitu. Gimana nih Bang terkait dengan program rehab ini?
Nah, kalau program rehab di BPJS Kesehatan tadi beda ya, nggak ada yang namanya bunga. Nah, yang ada bikin tunggakan berjalan, iuran berjalan. Jadi kita bisa nih tertunggak di 6 bulan, berarti kita cicil 4 bulan misal. Kita misal 10 bulan kita buat, kita tertunggak 10 bulan, terus kita bikin 4 bulan. Jadi yang kita perlu bayarkan itu ya dengan total nantinya 14 bulan tunggakan, 14 bulan iuran kita bayarkan. Jadi nggak ada sistem bunga-bunga, nggak ada. Jadi semuanya seberapa tunggakan kita, sebegitu yang kita bayar gitu ya Bang ya. Yang harus dibayarkan. Iya benar-benar. Oh, ternyata sangat tujuannya memang balik lagi memudahkan masyarakat ya Bang ya, untuk membantu melunasin dan aktif kembali. Nah, jadi kalau udah lunas nih Bang, atau masih dalam proses mencicil nih, apakah pesertanya bisa langsung aktif atau gimana nih Bang? Banyak teman-teman juga yang nanya. Nah, yang namanya cicilannya kan berarti belum lunasin, itu yang Bang Alek. Jadi dalam program cicilan kita itu masih belum aktif ya. BPJS Kesehatan kita aktif kembali jika program cicilannya sudah selesai, sudah lunas gitu. Berarti harus lunas dulu baru kita aktif ya, benar ya Bang? Iya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian Bang, terkait teknis membayar cicilannya nih Bang, bisa dilakukan di mana aja nih Bang? Nah, untuk pembayaran cicilan kita bisa melakukan melalui m-banking. Mungkin kan sekarang banyak ya, hampir nggak ada nih peserta yang nggak ada m-banking di Androidnya. Pakai m-banking juga bisa menggunakan, kalau mungkin m-banking kita nggak paham caranya, kita bisa datang ke kantor ke Indomaret, Alfamart, ada juga kantor pos. Kita hanya perlu menyampaikan untuk kita untuk melakukan pembayaran. Berarti sekarang udah mudah ya Bang, udah banyak kanal-kanal pembayaran untuk tunggakan iuran BPJS Kesehatan ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki tunggakan iuran boleh segera mendaftarkan program rehab ya Bang ya, agar pesertanya dapat kembali aktif gitu dan dapat digunakan pastinya, seperti itu. Bang, sepertinya udah banyak yang nanya nih Bang di kolom komentar, boleh kita bantu jawab ya Bang satu persatu. Bang, kita mulai dari Kak Ainur Hayati. Aku mau bayar tunggakan, harus kemana Kak? Aku mau lunasin nggak bisa pakai rehab, harus kemana? Mungkin Kak Nur ini mau ikut program rehab nih Bang, gimana tuh Bang? Boleh dibantu Bang? Kak Nur Hayati. Kak Nur Hayati, mungkin izin menjawab pertanyaannya ya. Jadi pertama, kakaknya sudah berapa bulan menunggak? Sudah memenuhi di atas dari 4 bulan, kakak bisa langsung mendaftarkan program rehab saja. Jadi program rehab itu kalau untuk pembayarannya Kak, seperti yang saya sampaikan tadi, pembayarannya kakak bisa melakukan melalui m-banking. Jadi dari rumah nggak perlu keluar tuh Kak, menggunakan m-banking ataupun menggunakan melalui Indomaret, Alfamart, dan juga kantor pos. Apalagi tadi baik, seperti itu ya. Berarti kita daftarnya lewat mana nih Bang? Lewat aplikasi? Awal mulanya nih Bang, boleh dibantu. Untuk kanal pembayarannya itu Kak, kakak bisa melalui m-banking, MJKN, mobil JKN, katanya ada mobil JKN itu juga ada kok menu rehab. Nanti kakak pilih sendiri aja sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keinginannya membayar atau mencicil berapa. Nanti kakaknya sendiri aja yang ngatur. Mungkin mau bayar 1.000 per bulan, 500.000 per bulan. Pada intinya kan tujuannya sama ya, biar lunas dan aktif gitu. Baik, berarti nanti kita bisa mendaftarkan program rehab dari aplikasi mobil JKN ya Bang ya. Jadi di aplikasi mobil JKN itu teman-teman ada menu rehab dan cara program rehab. Nanti teman-teman yang memiliki tunggakan bisa mencobanya. Kemudian bisa dipilih tuh sesuai dengan kemampuan kita ya Bang, mau berapa bulan, tapi balik lagi maksimal itu 12 bulan gitu teman-teman. Tambahan boleh. Mungkin ada kurang ya, tadi kayak pendaftaran rehab, mungkin kalau bingung nih atau nggak ada MJKN-nya atau bingung pendaftarannya secara mandiri itu Bapak atau Ibu boleh kita tolong ke kita
petugas BPJS Kesehatan termasuk saya yang telekolektif mungkin pas lagi saya chat ya saya sampaikan terkait iuran, ini dibalas saja saya mau daftar rehab bang, saya dibantu enggak? Atau bisa langsung datang ke kantor BPJS terdekat nanti biar dibantu sama petugasnya. Kan alangkah lebih baiknya kalau ada aplikasi NJKN ya biar masing-masing. Ya bisa di rumah, dari rumah aja ya bang, ya nggak perlu kita jauh-jauh ke kantor. Juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian, ada kolom form untuk diisi. Jadi teman-teman yang memiliki kendala atau keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat mengisi formulirnya di pojok kiri bawah yang warna kuning teman-teman. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih bang. Pertanyaan, ini dari Kak Ainur tadi lanjutan. Kalau udah lunas aktifnya berapa hari? Kalau sudah lunas dan saldonya sudah masuk ya ke kita BPJS Kesehatan sudah disampaikan gitu, itu langsung aktif dia kak, langsung bisa digunakan BPJS Kesehatan. Jadi ketika tunggakan udah lunas langsung aktif ya teman-teman sekalian. Ya, seperti itu ya Kak Ainur, semoga dapat membantu. Kita lanjut lagi bang dari Kak Ida Parida. Kak mau tanya, BPJS suami saya nomor NIK-nya dia ganda kan masih bisa dia betulin? Ya untuk data ganda nih bisa dibantu jawab? Data ganda ya. Oke baik, untuk data ganda Ibu Ida ya dapat melakukan update ya untuk data di Pandawa nih. Jadi ketika datanya udah valid, nanti Ibu Ida tinggal melakukan update di aplikasi di nomor Pandawa di 0811 8165 gitu ya. Untuk Ibu Ida, kita lanjut lagi Mas Juri, jawab pertanyaan dari Kak Menel. Kalau kita sudah tidak bekerja di tempat sebelumnya, gimana cara bayar BPJS selanjutnya karena sebelumnya dibayar kantor? Ya. Boleh dibantu Bang? Jadi untuk melanjutkan kembali itu datang ke kantor BPJS Kesehatan ya, karena kan sebelumnya memang sudah diputuskan kontrak oleh perusahaan atau kantor kita bekerja, otomatis kita sudah tidak tanggungan mereka lagi Pak Bu. Jadi untuk biar aktif peserta BPJS Kesehatan, kita datang ke kantor BPJS untuk mengaktifkan. Nanti kakaknya bisa pilih sebagai peserta mandiri atau kalau memang kita layak ya untuk mendapatkan dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pusat, nah kita nanti bisa mengajukan untuk menjadi PBI atau JKA khususnya. Ya seperti itu ya untuk Kak Menel. Jadi ketika sudah tidak bekerja lagi dan dia ditanggung lagi oleh perusahaan tempat bekerja, alangkah baiknya Kak Menel segera mendaftarkan segmen yang terbaru bisa itu mandiri atau seperti yang dijelaskan tadi, jika daerahnya menanggung iuran JKN-nya dari masing-masing masyarakat dan masyarakat merasa layak mendapatkannya ya Bang ya, bisa mendaftarkan di program PBJK gitu. Jadi tapi angka baiknya agar segera aktif dapat mendaftarkan di segmen mandiri gitu, dengan iuran kalau mandiri itu di kelas 3 di 35.000 per orang per bulan, kemudian kelas 2 100.000 per orang per bulan, dan kelas 1 150.000 per orang per bulan. Seperti itu ya untuk Kak Menel. Kita lanjut lagi Bang Duri dari Hantu Rimba. Bang izin kalau misalnya masih ada tunggakan bisa dicairkan nggak Bang? Nah gimana tuh Bang Duri? Ya gimana? Kalau ada tunggakan bisa dicairkan nggak Bang? Emangnya bisa Bang dicairkan untuk iuran BPJS Kesehatan ini Bang? Nah izin menyampaikan Bapak Ibu, kita iuran BPJS Kesehatan kan nanti sistemnya gotong royongnya, iuran yang kita sampaikan seluruhnya akan digunakan untuk program kesehatan. Jadi kita nggak ada perbedaan gitu Pak Bu. Mungkin BPJS yang sudah. Ya, seperti itu ya untuk Bang Hantu Rimba. Terkait pencairan di BPJS Kesehatan sendiri tidak ada, karena kita menganut sistem gotong royong ya. Iuran yang kita bayarkan ketika kita tidak menggunakan layanan kesehatan
digunakan atau dialokasikan kepada teman-teman atau masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Dan ada kalanya ketika kita membutuhkan pun seperti itu ya.